memang mereka senang memang ditipu. Apalagi kalau namanya penipu itu mengatakan bahwa pernah jadi pendeta. Oh, naik ratingnya itu bagi mereka. Udah banyak penipu-penipu. Ntar kita buka. Dani mau minta data. Apakah data sedemikian banyak dia pura-pura bodoh? Banyaknya panggilan ya untuk mengisi dakwah, mungkin dia menipu menggunakan tipuan ya dengan kesaksian-kesaksian palsu. Saya yakin iman yang dibangun di atas kesaksian palsu hanya akan menghasilkan iman yang palsu. Ustaz, 2 Filipi, saya buka, ada Ustaz, 2 Filipi. Seringkali itu mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah itu kurang, buka lagi Pak Bombom. Data banyak, buka Pak, tolong Pak. Hei, dia tidur. Merenung ya, merenung. Mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus saya. Modus mualaf, penipuan. Tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus. Saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus yang lain. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Melia Wahyuni. Saya lahir di Jakarta 5 Juni 86. Alamat saya di Duri Selatan 1 nomor 4. Jakarta Barat, Tambora. Alamat di Jogja, ada di Gamping Lor, RT 2 RW 10. Agama saya Islam, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Dengan ini saya menyatakan saya melakukan tindakan penipuan. Saya jelaskan penipuan. Coba buka lagi Pak Umum. Semua yang ngaku-ngaku Kristen penipu. Kenapa nggak? Saya pernah di Makassar itu. Kalau kita mau sandingkan dengan kasusnya Yusuf Manubulu, mereka semua mestinya diciduk. Waduh, ini siapa ini? Ini siapa ini? September 2015, saya pernah adu debat dengan seorang mantan Muslim, Murtadin, Saifuddin Ibrahim namanya. Dia mewakili dari organisasi Muhammadiyah, kala itu menurut dia. Itu diadakan resmi di di Masjid Al-Markas Makassar. Itu apa yang saya bilang sama dia. Karena dia mengupas, dia terus kupas. Tanpa dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar, ahli Injil. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yesemia. Coba cari surah Yesemia Pak. Ini mantan pendeta loh. Surah lagi, mantan surah. Pastor. Mana ada? Surah lagi. Surah Yesemia. Coba buka Pak Bombom. aduh. Ada di tempat sampah. Nah, makanya seperti ini Dani itu memang iblis, pura-pura dungu tapi memang dongo. Ya. Sudah banyak video, saya puluhan video. Ya. Semua tipu-tipu yang ngaku-ngaku mantan pendeta, mantan segala macam. Bahkan sudah dibuka sendiri oleh Ade Armando bahwa mereka memang penipu semua. Tapi yang saya heran nggak ada pernah yang mau laporin, gitu. Itu, ya. Jadi
kalau mau dikasih berkaca dengan kasusnya yang lain, kasusnya siapa, MKC, ya, Yusuf Manubulu, ya, mereka harusnya diciduk karena apa? Ya karena memang sama juga orang kelompoknya mereka sendiri, susah, nggak akan bisa, sama aja kita ngelapor ke penjahatnya juga, ya, dia juga penjahat yang kita laporin kan gitu, ya. Coba dengerin Pak Lidar. Pak Bom, satu lagi biar Pak Bom buka, supaya buka semua. Cynthia De Frates, perempuan ini mengaku mantan pendeta yang masuk Islam setelah mendengar suara azan. Channel-channel YouTube bersimbol Islam menyambutnya gembira. Video Cynthia diterima sebagai mualaf di sebuah masjid menjadi viral. Sebuah channel menurunkan judul, "Pendeta asal Maluku Cynthia Teresia De Frates menemukan hidayah dan mengucapkan syahadat." Kanal YouTube yang lain menulis, "Hidayah suara azan, pendeta cantik di Maluku jadi mualaf." Dalam video itu hadir Cynthia yang bercerita tentang perjalanan spiritualnya. Dia lahir pada 1995 dengan orang tua Ambon dan ayah Belanda. Saat dia lahir, ayahnya seorang polisi warga Belanda pulang ke negara asalnya. Cynthia mengikuti pendidikan Alkitab di Universitas di Bali. Setelah lulus, dia memimpin sebuah gereja di Maluku Tenggara. Kemudian dipindahkan ke Bali karena ia banyak tak sependapat dengan gereja. Pada 2020, menurutnya ia kembali ke Ambon. Dan di Ambon untuk pertama kalinya ia menyatakan mendengar suara azan berkumandang. "Hati saya hancur," kata Cynthia terisak. Ia merasa mendapat hidayah dari Allah. Dan itu berlangsung beberapa kali. Ia memohon kepada Allah untuk menolongnya. Dan Allah pun mempertemukan dia dengan banyak orang yang membawanya masuk ke dalam Islam. Kini dia mengubah nama menjadi Siti Rahma Fadilah. Benarkah cerita itu? Tidak jelas. Yang pasti cerita Cynthia sudah langsung dibantah. Beredar pengakuan dari beberapa orang yang menyatakan diri sebagai tetangga dan kenal baik Cynthia. Ada Jun Karnenoya, Lisa Salakai, Tosi Patti Pelohi. Kalau berdasarkan cerita ketiga perempuan yang beredar di medsos ini, Cynthia bukanlah orang seperti yang diakuinya. Ayahnya bukan orang Belanda, dia bukan pendeta. Yang pendeta adalah mantan suaminya. Dia sendiri tidak mungkin mendapat pendidikan Alkitab di Universitas di Bali karena tidak ada Universitas di Bali yang memberikan pendidikan Alkitab. Dari pernikahannya, Cynthia sudah melahirkan 2 putra. Cynthia dan suaminya sudah berpisah, walau belum cerai. Dan perpisahan mereka terjadi karena antara lain kasus perselingkuhan dan penipuan arisan barang online. Terus terang, saya sendiri sih nggak tahu pasti cerita versi mana yang lebih benar. Namun kalau kita perhatikan selama ini memang sudah banyak mu'alaf yang menyebarkan cerita bohong. Sebelum ini misalnya ada mu'alaf bernama Fauzan Al-Azmi. Dia mengaku lulusan S2 Teologi Injil Vatican School di Vatikan. Dia mengaku ayahnya adalah seorang kardinal bernama Johannes Ignatius dan ibunya adalah penyebar Injil. Tapi belakangan diketahui, dia itu bukan mu'alaf. Dari dulu pun dia sudah muslim. Nama aslinya Joko Subandi, asal Kudus. Dia bilang ibunya bernama Maria Laura, padahal ibunya bernama Surahma. Joko memang penipu berat. Dengan predikat mu'alafnya, dia menikahi belasan perempuan dari Ciamis, Batam, Riau, dan Jambi. Banyak korban yang sampai tertipu ratusan juta rupiah. Begitu pula ada Chris Bangun Samudra. Dia mengaku alumni S3 di Vatikan. Kebohongannya dengan segera teridentifikasi karena di Vatikan tidak ada universitas yang mengeluarkan gelar S3. Belakangan terbongkar, dia cuma pernah bersekolah di SMA Katolik Seminari di Kota Blitar, Jawa Timur. Bahkan tidak sampai tamat. Ada pula Stephen Indra Wibowo. Dia terkenal sekali sebagai Ketua Mu'alaf Center Indonesia
yakni semacam lembaga pusat pelayanan bagi para mualaf. Dia ketahuan bohong mengaku sebagai mantan romo di Katedral Jakarta. Ketahuannya pun sederhana banget. Dia bilang menjadi pastor pada tahun 2000, sementara dia mengaku lahir pada 1981. Masalahnya, nggak mungkin seseorang menjadi imam pada usia 19 tahun. Menjadi pastor di Katolik itu tidak seperti proses menjadi ustadz atau ulama di Islam. Untuk menjadi pastor Katolik, seseorang harus menjalani proses pendidikan bertahun-tahun dan berat. Jadi nggak mungkinlah Stephen sudah menjadi pastor pada usia semuda itu. Atau ada juga yang lebih senior, misalnya saja Yahya Waloni, yang sekarang tersandung perkara hukum karena dituduh menghina Kristen. Dia juga mengaku sebagai mantan pendeta, dan mengaku sebagai pendiri dan mantan rektor Universitas Kristen Papua. Belakangan ketahuan dia bohong, karena adanya bantahan dari Universitas Kristen Papua sendiri. Jadi, ya kalau yang masih mau percaya dengan para penipu ini, berarti mereka memang penipu. Penipu pasti percaya dengan penipu. Iblis percaya dengan iblis. Itu saja, seperti Dani bilang, penipu, pendusta adalah iblis. Jadi mereka lebih percaya iblis. Karena mereka itu saja. Karena mereka mau suka ditipu terus sih. Ya, suka ditipu dan suka menipu. Karena takiyah kan bisa tiga hal begitu. Jadi nggak heran lah. Nah, itu dimanfaatkan oleh penipu-penipu. Jadi penipu-penipu ya begitu. Jadi ada yang suka menipu, para penipu juga mau join dengan penipu, kan begitu ya. Kalau penipu kan satu kelompok, kan begitu. Cuma sayangnya banyak orang seperti Pak Dani, gampang sekali ditipu. Asal sudah mau menjelaskan sesuatu yang sesuai dengan yang didengarnya. Maka seperti jin itu kan kalau dengar Al-Quran, kan jin itu juga punya Quran sendiri. Mereka yang sekongkol begitu. Jadi jin ngumpul dengan jin. Pak Dani juga begitu. Dia suka apa yang didengarnya walaupun itu dari jin. Ya karena jin dengan jin suka kumpul-kumpul ya sama orangnya begitu. Bohong ya berbohong terus. Apa? Saya tidak heran saja. Karena itu karena sifirit Pak Dadu. Islam dies. Itu sering kita kumandangkan itu. Without lies, Islam dies. Tanpa takiyah, tanpa bohong, Islam kosong melompong, kan begitu. Pak, kalau maaf, Shalom. Shalom, Pak. Shalom. Karena sifirit dan input itu. Kalau logika saya sih mereka enggak juga sebodoh-bodoh amat begitu ditipu ya oleh Kainama, tetapi memang maksud dan tujuan mereka untuk menista agama Kristen aja dan membuat para lemah iman di pengikut Kristus menjadi lengah mungkin bagi mereka. Karena nggak semua mereka pasti bodoh. Tetapi memang tujuan mereka itu pas ada diakomodir dari orang-orang seperti Kainama, seperti Waloni. Itu kesempatan mereka untuk menyerang iman-iman yang cetek dari pengikut Kristus. Mungkin salah satu ya itu, tetapi ada berbagai unsur ya. Tapi mungkin kebodohan bisa saja ada ya. Gitu Pak. Iya, jadi maksud saya tadi itu kan kalau namanya memang mereka mau nipu ya begitu untuk memualafkan orang, ya artinya penipu gabung-gabung dengan penipu kan. Jadi karena memang penipu ini suka yang menipu saja kan begitu. Jadi mereka akan mengundang orang-orang yang mau menipu. Pasti mereka tahu lah. Nggak mungkin lah ya memang nggak mungkin ada orang sebodoh itu mau saja tahu menipu. Cuma ya karena memang tujuannya sama ya, yang satu memanfaatkan, yang satu dimanfaatkan, kan begitu. Sama-sama nipu, penipu memanfaatkan yang menipu. Jadi nggak mengherankan lah. Masa, tapi ya begitulah ya. Kalau udah kebelet dengan agama ya, harus menunjukkan bertakiyah boleh untuk agama, itu kan adanya di Islam. Mana ada ajaran agama yang bisa bertakiyah? Ini kan aneh-aneh. Ya kalau kamu nggak bisa, kamu seharusnya nggak berbohong. Tapi kalau terpaksa kamu juga boleh bohong. Itu Ali Imran 328, Ali Imran ya, ayat 28 jelas.
Karena mereka pakai ilmu kecuali begitu. Apa itu? Bisa berbohong. Jadi kalau misalnya untuk menyebarkan agama dengan bohong juga boleh. Karena terpaksa kan begitu. Karena kalau nggak begitu Islam mati. Terpaksa main bohong pun masuklah kan begitu. Dibaca aja Ali Imran 3:28 itu jelas sekali. Kecuali nanti kamu kecuali kan banyak kecualinya dalam agama yang satu ini. Ya nggak heran lah kalau kayak nama ustadz-ustadz yang mualaf itu cari makan gitu terus tapi masih terus dipercayai. Yang goblok siapa? Ya orang-orang yang kupingnya mau mendengarkan kebodohan-kebodohan saja begitu. Masa kayak nama mau didengarkan tentang Alkitab? Kan aneh. Ya dengarkan Pak Bom lah. Masa kayak nama yang didengarin? Ya, kalau Ginca besok juga bilang udah mualaf dari pendeta S4 lagi. Pasti, top itu Ginca. Langsung rating tinggi. Lumayan dapat zakat, Pak. Karena dapat spirit, rumah. Ginca dapat rumah, dapat mobil, dapat usaha. Istri juga nambah, Pak. Istri bisa nambah. Usaha beternak cacing. Palidara, ya. putar iklan itu dulu, Pak Palidara, putar ke saya pingin nonton. Apa tuh? Iklan itu. Itu lu Kak. Oh, Ginca toh, kita pilih tuh yang itu. Ya deh gitu. itu kan dimarahin. Iya, sama dimarahin oleh Marban. Yang nanti gini ya. Kalau kita di Papua kan, jadi kok mah? Jadi begini. Marban terlalu jahat ya. Tunjukkan dulu ke Palidara, lucu itu Palidara. Oh itu, iya. Jadi gini loh. Biar Ginca itu. Jadi memang mereka memang senang ditipu. Oh ya, kita nonton iklan ini dulu ya, Palidara. Iklannya saya punya dulu sebentar ya, boleh ya? Iklan saya punya ya. Silakan aja, orang rum. Ya sebentar aja, iklan saya punya ya, Palidara ya. Kita dengar ya. Nah, ini. Perhatikan baik-baik. Injil, Evangelion, kabar baik, kabar sukacita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Isa ibnu Maryam. Injil, udah ya, ngerti ya? Injil. Pertanyaannya Injilnya kemana? Ditanya oleh para pendeta. Injilnya kemana? Tanya sama gereja yang mengumpulkan catatan itu. Dia tetap nanya, ya udah mana Injil yang asli? Kau yang menyelidiki. Berarti kau yang tahu tempatnya di mana. Kemana yang asli kau tempatkan. Sampai kami sendiri pun tidak bisa menemukan yang asli. Wah. Kain-kain. Wah. Wah semua. Yang tanya bingung. Iya. Yang nanya juga bingung. Orang dia bilang dia aja rela membuta hurufkan sang nabi kok. Nabi saya tidak buta huruf. Dia bisa dia jenius. Tetapi kalau baca dan tulis dia tidak bisa. Dia tidak buta huruf. Loh, ini dengerin. Loh, ketawa nih kita dengerin ya. Masa sih? Ya kita dengerin Masa aja. iya Palidara? Coba mana beneran itu Pak. Palidara? Beneran? Iya, aku nggak tahu loh. Kayaknya bohongan ya. Coba videonya Bang. Pak Ayub. Pak Ayub, feedback loh, Pak Ayub punya Pak Ayub. Oh, feedback ya. Sudah bagus Pak. Sudah bagus Pak. Kayaknya sih bohong-bohongan sih, menurut saya bohong-bohongan. Mana. Tuh, silakan. Apakah Nabi Muhammad buta huruf? Begini. Ketika dikatakan ummi, tidak dapat membaca,
Itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, bacalah, Iqra. Lalu laki-laki itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Kita dengerin aja. Bahwa Rasulullah tidak punya andil sedikit pun di dalam penulisan Al-Quranul Karim. Yang dimaksud ummi itu tidak bisa membaca menulis tadi, Ustaz? Iya. Maksud. Iya. Lalu saya bilang, dia bisa membaca dan menulis? Bisa. Sebetulnya bisa. Kalau untuk pengetahuan duniawi, huruf duniawi, beliau itu cerdas, IQ-nya mungkin di atas 150. Apa susahnya dia belajar huruf-huruf dari para sahabat? Dan dia menjaringnya, sehingga dia bertanya, siapa yang bisa menulis dan membaca? Itu yang terpenting bagiku. Rasulullah pernah berkata demikian. Bisa nggak dia? Bisa. Tapi kenapa? Saya mengimani bahwa Rasulullah itu buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa? Dia mengimani buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Karena dia berhadapan dengan kemuliaan Allah. Huruf-huruf dalam Al-Quran itu kemuliaan Allah. Kalau huruf-huruf dalam Al-Quran, dalam tulisan Arab lain, dengan mudah Rasulullah baca itu. Tapi kenapa tidak terjadi hal sedemikian? Supaya nyata bahwa Nabi Allah Sayyidina wa Maulana Rasulullah Muhammad SAW tidak punya andil sedikit pun. Jadi kalau saya ditanya, beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak? Tidak. Beliau orang cerdas. Tidak buta huruf. Cerdas, orang cerdas. Dengerin akhirnya. Cerdas. Bagaimana mungkin menghafal setiap titik dan iota, setiap lengkungan huruf itu? Beliau hafal. Beliau hafal. Beliau hafal. Dan bayangkan lebih dari 6.000 ayat. Berapa huruf itu? Dan beliau dipercayakan itu. Beliau buta huruf enggak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan. Tapi menulis dan apa? Membaca tidak bisa. Tidak buta huruf. Tidak buta huruf. Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan apa? Membaca. Berapa huruf itu? Dan beliau dipercayakan itu. Beliau buta huruf enggak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan apa? Membaca tidak bisa. Beliau bisa membaca, jenius. Palidara, saya mau nanya Palidara. Angel kan? Berarti Google Translate. Angel kan? Angel. Berarti Angel, Google Translate itu beriman ya Pak ya? Hah? Soalnya tulisan Al-Quran kalau saya copy, saya paste ke Google Translate bisa diartiin. Berarti Google Translate beriman Pak ya? Kan bahasa itu katanya. Bukan soal beriman. Dia bilang kan nabinya bisa membaca, bisa menulis. Iya. Nggak, katanya kan huruf duniawi, Pak. Tidak buta huruf. Tapi membaca dan menulis dia tidak bisa. Coba pikir aja sendiri pakai otak. Kita dengar aja. Itu Pak. Beliau hafal dan bayangkan lebih dari 6.000 ayat. Berapa huruf itu? Dan beliau dipercayakan itu. Beliau buta huruf enggak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan. Hah? Lawak-lawak kan? Dia hafal. Koyok-koyok tapi menulis dan apa? Membaca tidak bisa. Justru harusnya umat Islam ini laporkan dia karena dia menista agamanya sendiri, agama Islam. Ya. Itu harus. Nah. Udah tahu menipu Pak, tetapi kata Pak Dhani tadi mereka tertegun loh. Tertegun karena memang otaknya nggak ada. Yang saya masih bingung itu Palidara katanya tidak bisa membaca huruf bukan huruf duniawi yang makanya kalau orang putar video jangan bicara supaya yang lain bisa dengar. Karena orang putar video kalian juga ngomong aneh-aneh aja lu. Ah itu tadi yang Pak Bombo minta tuh. Nah ini kita dengar lu nih. Ngomong ya. Jaga itu. Apa mulutmu? Mulutmu jaga? Kamu Selama ini kau hina terus. Hina siapa? Kenapa marah-marah? Orang sudah meninggal kau naikkan. Hina siapa? Hina siapa? Stephen. Saya aja tidak kenal Stephen, goblok. Dia punya lidah itu. Dia punya lidah. Lincah, lidahnya lincah. Bisa ada tangga.
Lafar dia Pak Bom, lafar. Bukan lapar, ular. Ular kan pembohong. Kayak ular tuh lidahnya. Dogi saya kalau saya pulang dia pasti begitu. Ayo keluar. Sadis. Ngerti nggak? Ayo itu. Kasih kembali. Saya aja nggak ngerti nggak? Gitu. Saya aja nggak tahu siapa itu. Kau hina dia. Itu kau barusan Saya hina nggak dia. Kau hina Saya dia nggak tahu barusan. di mana? Di mana saya Kenapa hina? kau bilang goblok itu? Kamu yang goblok. Ya emang goblok. Mulutmu jaga siapa? Kenapa marah-marah? Orang Hina sudah siapa? meninggal kau naikkan Hina itu. siapa? Hina siapa? Stephen. Saya aja tidak Stephen. kenal Stephen Apa? goblok. Ya. Roh ular itu Pak Lidara, Pak Bom. Bah, lanjut dulu, Bah, lanjut itu, Pak. Belum selesai itu. Apa? Nah, belum selesai. Lanjut. Yang ini kalau mau ini Mbak Eko dia. Iya, yang Mbak Eko. Nih kalau mau lihat yang ini, memang dia banci Mbak Eko. Wah, berarti laki-laki. Kada, berarti perempuan. Kalau dia menangis pada dia baeho, bunuh. Banci itu. Stephen itu Cina. Stephen bukan orang Ambon. Stephen Cina. Tapi Cina ini yang tolong beta waktu beta pun anak tua meninggal. Dia yang angkat beta pun anak dari rumah sakit dengan ini laki-laki satu Cina nih. Bunuh. Banci itu. Stephen itu Cina. Stephen bukan orang Ambon. Stephen Cina. Tapi Cina ini yang tolong beta waktu beta pun anak tua meninggal. Bunuh. Banci itu. Stephen itu Cina. Stephen bukan orang Ambon. Stephen Cina. Tapi Cina ini yang tolong beta waktu beta pun anak tua meninggal. Bunuh. Banci itu. Ya. Dia kalau saya duga dia karena anaknya mati, dua-duanya mati, dia terguncang jiwanya. Jadi sekarang dia memang orang yang ODGJ karena kehilangan anak dua langsung. Itu kan barusan dia ngomong. Dia yang ngomong sendiri. Dua anaknya langsung dut. Yang keluarin dari rumah sakit karena dia nggak punya duit, yang keluarin Stephen. Kan itu, benar nggak? Omongannya kan gitu. Iya, dia begitu. Jadi memang dia orang yang depresi. Lihat matanya, orang depresi itu matanya seperti maling, mata maling. Blingsatan. Melotot. Melotot. Ya melotot terus putar sana putar sini. Ya, itu orang yang tanda-tanda orang sakit jiwa. Mirip sama Kermian, Pak. Iya. Kalau Kermian masih bagus. Tuh, Aditya lagi marah Pak Lidara itu. Tuh Aditya marah itu. Alah. Ya dia putar dulu dia. Bawa yang dia pinter itu. Teman Aditya. Yang pintar bahasa Arab. Pintar bahasa Arab ya kan. Puterin deh. Oh ya, Aditya pintar. Oh ya. Ayo Adit, masuk kok Adit. Baru saya kasih naik. Ngaku dulu, kamu baru dikasih naik. Ngaku saya goblok bahasa Arab. Iya. Ah, baik, saya goblok bahasa Arab. Ya, ngaku dulu, kamu baru dikasih naik. Ngaku saya goblok bahasa Arab. Di skip, Iya, Pak. iya. Di skip dulu, Pak. Ah, Di skip baik, dulu, saya Pak. goblok bahasa Skip dulu, Arab. Pak. Skip dulu. Skip dulu, Pak. Skip dulu, Pak. Nggak bisa, saya nggak bisa skip di sini. Saya putar langsung dari streamnya. Skip dulu. Aditya, kau lebih anjing
Kalian yang lebih anjing. Karena apa? Waktu domba suci mati, kalian yang live kan. Orang sudah mati, kalian ejek. Betul, Sekarang saya saksinya, giliran Pak. kalian Saya juga nonton. diejek, kalian ngamuk. Kalian lebih anjing. Aditya. Itu saja saya mau bilang ya. Ya memang orang mati nggak bisa dibahas lagi. Si Nazi, Hitler masih terus bicarakan sampai sekarang. Karena kita mau belajar dari orang yang sudah mati. Mereka sakit hati. Si Stephen Indra Wibowo ini kan mati mendadak. Sama dengan domba kecil. Dulu domba kecil kan habis live kan meninggal. Wow, di live kan seluruh channel mereka. Diomongin yang enggak-enggak. Ya. Sekarang si Stephen diomongin tersinggung. Ya apa salahnya orang mati dibicarakan Pak itu. Jadi kita bisa belajar kan. Misalnya ada sebentar Pak Dadru. Tadi kan dia bilang orang sudah mati dibicarakan. Dasar anjing katanya. Dia raja anjing. Karena dia waktu domba suci, kita nggak bisa bicara yang ke Nazi Pak. Domba kecil meninggal. Wah, dia mereka live kan termasuk Aditya. Apakah bukan raja anjing? Kan gitu. Betul. Iya, memang. Lanjut Pak. Ya karena memang apa salahnya kalau secara itu membicarakan orang mati kan nggak apa-apa, yang namanya kita mengingat kan begitu. Nah kita bisa membicarakan hal-hal yang baik dan yang buruk ia lakukan kan begitu. Siapa yang penipu kan begitu. Kalau ada datanya kan kenapa Hitler sampai sekarang masih dibicarakan, malah orang-orang tangan kanannya yang membunuh banyak orang-orang Yahudi itu sekarang masih diburu, masih terus dilacak. Apa salahnya? Aditya, kamu nggak masuk akal membicarakan orang mati. Kenapa? Kita masih membicarakan karena tertulis di dalam kitabmu nabimu mati diracun. Pak Dadru nggak nyambung. Bukan masalah itu. Bukan masalah itu. Masalah bicarakan sakit hati. Dia sakit hati. Si Stephen dibicarakan sudah mati. Sekarang mereka saja bicarakan masalah si saudara kita juga yang meninggal. Domba kecil itu kejadiannya kan Pak. Iya, duluan dia. Diomongin makanya dibalas lagi sekarang giliran kelompok mereka yang mati. Dibikin sama. Nah, ini mereka nggak mau bercermin. Mereka mau melakukan itu tapi tidak mau giliran mereka dilakukan seperti itu ngamuk. Makanya saya bilang raja anjing. Silakan. Mau mencubit, tidak mau dicubit. Iya, mau nonjok, nggak mau ditonjok. Diketawain kok di channel dia, saya nonton kok. Malah dihina-hina habis. Fakta saya ngomong, saya nonton kok. Kita nggak hina si Stephen. Memang Stephen udah pantas aja dapat bidadari di surga. 72, kok marah? Kok ngamuk? Kan cuma dibilang begitu. Kurang bidadarinya jangan 72, 720. Tambahin dong gitu maksudnya Pak. Jangan 72. Yang dibilang, oh selamat ya si Ko Stephen mati mendadak, dicabut nyawanya memunkan dan nangkir. Nah sekarang dia lagi disiksa di dalam kubur pasti kan. Karena ada siksa kubur mereka. Terus nanti mereka akan dapat 70 bidadari. Dibilang katanya menghina. Kok menghina? Kan benar memang. Perlu saya kasih tunjuk channel-channel mereka yang waktu domba kecil meninggal. Ada buktinya semua. Iya, kita nggak enak aja sama keluarganya domba ini Pak, janganlah. Iya. Kita nggak enak sama keluarga mereka Pak.
Ya, jadi Padahal siapa yang munafik? Jadi siapa yang munafik di sini? Yang suka itu, yang suka cengeng-cengeng begitu. Ketika dikasih standar yang sama, ya mereka terkaing-kaing. Dikasih cermin, mereka berkaca, mereka terkaing-kaing. Tapi kalau mau menghujat, menghina, nomor satu mereka. Apalagi ya, Artromen ya, Artromen ya. Artromen. Dia tidak menghujat Pak Lidara, dakwah dia. Kalau Atromen masih mending Pak, dia apa tipe petarung Pak, walaupun ngawur-ngawur bertarung terus dia. Itu Atromen tuh hebatnya. Jadi kalau orang buta, orang nggak bisa membaca dan menulis itu bukan buta huruf ya Pak Lidara? Saya bukan buta huruf, tapi tidak bisa baca dan menulis. Iya, nih mereka tulis apa nih? Detik-detik malaikat maut menjemput domba kecil. Mana Pak? Mana Pak? Mana? Fenomena. Iya. Belum muncul. Kita Ya, mohon maaf dulu kalau- nih sama keluarganya domba kecil nih. Mohon maaf nih. Mana videonya? Pada tidur ini Pak Lidara. Ya salam dulu Pak itu. Pak Evangelis. Sebentar Pak, sebentar, sabar. Nggak sabaran juga orang ini ya. Kirain tidur. Ya saya lagi buka dulu Pak, karena Baru buka sarung Pak Lidara, Pak Bom. ya kita buka ya. Nih. Iya. Oke, tuh silakan Pak Bom, putar. Dan yang nyata. Lalu dia beri mengucapkan salam 4 Siapa? rakaat. Ini siapa nih? Tulisan siapa Pak? Ini namanya siapa nih? Aristo sama Adit Talang Air. Bocor. Kita dengerin apa yang dia omongin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi untuk menjaga pemilik channel, karena pemilik channel sudah almarhum, jadi mohon maaf untuk teman-teman, mungkin videonya tidak bisa kita tampilkan di sini ya, cuman mungkin kita kasih bocoran aja. Kalau mau nonton video utuhnya di channel lain tuh bisa ya, saya rekomendasikan. Soalnya ini untuk menjaga aja ya perasaan yang punya channel nanti. Saya juga nggak tahu kenapa itu video itu harus dihapus. Ya jadi ini ya menjadi peringatan terkhusus mereka ini yang suka menghujat agama Islam ya, yang suka menghujat Nabi Muhammad, karena ada ayat di dalam Al-Qur'an. Makanya kalian jangan macam-macam, jangan main-main, jangan coba-coba ya menguji kebenaran Al-Qur'an. Itu jelas ayatnya. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah itu, jika kamu ayat berapa itu ya? Ntar dulu saya Menonton, saya sudah menonton videonya, memang suara azan itu datang dari datang dari Mereka ini si Raja Guguk ini Adita Taliang, dia bilang bahwa domba kecil mati karena dengar azan. Kurang ajar nggak? Menghujat juga ada ya Pak tadi Pak, kurang ajar. Menghujat ya. Itu loh. Tapi dia ngomong, nah dia raja anjing sebenarnya. Ini orang meninggal di framing. channelnya domba kecil. channelnya domba kecil. Nah, kemudian ada yang membuat aneh pada saat itu. Ini 2 hari atau 3 hari setelah domba kecil meninggal. Ini mereka ada semua channel
channel-channel sampah. Saya percaya bahwa Erben Channel tidak mendengar suara azan itu. Karena ketika suara azan itu berlangsung, hampir di situ sebentar dan sebentar lagi daripada manusia. Kematian itu milik daripada Allah Subhanahu. Mereka mati, mereka wafat dalam utusannya yang sangat spesial. Tujuannya untuk apa? Di negara kita, yang menghina Nabi Muhammad dan Allah, ya, mengatakan Nabi Muhammad itu dikerumuni jin. Nabi Muhammad itu pengikut jin katanya, ya. Dan lagi-lagi yang paling terkenal itu dia mempelintir ayat-ayat Al-Qur'an, ya, diantaranya surah Al-Fatihah, ya. Di situ dia rubah menjadi Alhamdulillah Yesus. Dan sekarang dia sudah mendapat balasan yang setimpal, ya, yang mana sampai mukanya disuapi ya. Kurang ajar nggak tuh coba? Ya, jadi itu ya. Itu faktanya. Ya. Nih, ada lagi kalau mau dengar. Ya. Silakan. Yaitu di YouTube-nya. Dan semuanya kita tahu untuk saat ini domba kecil sudah meninggal dunia. Dan pada saat itu ada momen-momen terakhir dia berdebat keras dengan saudara-saudara kita muslim. Dan di situ sebelumnya ada momen azan asar dan azan maghrib, tetapi tidak bisa didengarkan di channel lain yang bersama-sama kata maaf dari domba kecil sebelum meninggal. Kita ternyata azan itu mereka yang tambahkan. Jadi videonya ditambahkan azan. Luar biasa kan? Silakan Pak Bam. Oke, yang lain silakan. Pak Suto. Pak Suto. Halo, bisa didengar suara? Dengar Pak, tapi suaranya kayak cempreng ya. Kurang dekat aja berarti. Ini kalau ini baru bagus ini. Pak Lidara. Pak Suto terlalu dekat dengan mic Pak Suto. Dengan mic-nya jangan kasih terlalu jauh sedikit. Oh gitu. Itu si Aditya Telayang itu bukan raja Scooby-Doo, tapi Scooby-Doo buluk. Scooby-Doo kurapan. Itu Pak Lidara. Nah, coba kalau yang mualaf itu Pak Lidara, wah di Kalimantan langsung itu dilamar sama gadis-gadis odorin langsung 4 Pak. Langsung nomor 1. Langsung 4, langsung diumrohkan. Nggak dikasih Indomie. Karena kalau dari Kristen itu mahal. Diumrohkan, kasih rumah, kasih istri 4. Kalau dari Kristen itu ibaratnya gadis cantik, Pak. Nah, betul. Cantik. Bukan Indomie 1 dus. Itu. Jadi kalau kita bicara sama si Bangkai, itu aduh, kalau kita ulas tiap malam itu enggak cukup 1000 hari itu. Jadi ada kebohongannya secara hukum sosialnya mencederai akan kerukunan. Kalau kita gali ke pendidikannya, dia membohongin 4 alma mater, STT Jakarta, terus Leiden, Haifa, sama Vatikan. Yang ketiga, dia membohongin geografisnya.
antara Torino ke Vatikan, kalau menurut Bangkai itu sekitar 40 kilo. Padahal nyatanya 650-an kilometer. Dan dia kalau waktu kuliah pulang pergi 600 kilometer itu ibaratnya Solo Jakarta. Kalau naik kereta itu tarifnya sekali jalan sekitar 200.000. Kalau pulang pergi berarti 400.000. Anggap aja kuliahnya dalam 1 minggu 3 hari aja. 3 hari kali 400.000, 1.200.000. 1 bulannya 1.300.000 dikalikan 12, sekitar 12 jutaan. Belum ongkos nginap sama makannya. Dalam 1 tahun aja udah miliaran itu, Pak. Kaya banget sih. Kayak nama tinggal di Torino, kuliah di Vatikan. Kenapa mereka rela berbohong? Karena sudah panik. Di mana-mana kepanikan, murtad. Kita dengerin, Pak Bom. Woi. Woi, taruh kepala. Woi. Woi. Ayo. Videonya, silakan. Taruh kepala. ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हजार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। 120 लोग गिरफ्तार हो चुके, 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है। हम करें तो करें क्या? किस दरवाजे पर दस्तक दें? हम ये सवाल करना चाहते, क्या हम मुल्क में जलाओ घेराव करें? आपके मुल्क में तो हाल ये हो गया है कि दारिया किस्म के लोग आपके यहाँ लेक्चर्स दे रहे हैं, और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी बन चुकी है। Kemurtatan sudah ada di setiap rumah. Ya. दीन तौहीन करते हुए पकड़ा गया। आज उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दिखाई है उस रिपोर्ट को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब इस मुल्क में हो रहा है। ऐ वालिदैन, अपना हक अदा करो, बच्चों की निगरानी करो, और बच्चों की निगरानी हमने इस तरह से करनी है। उस दिन मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने एक एप्लीकेशन की तरफ इशारा किया था कि घर के डिवाइसेस से उसको मुंसलिक करो, माँ बाप निगरानी करो। इस वक्त आपके मुल्क को तबाह करने की साजिश की जा रही है। मैं सिर्फ इशारतन ये अर्ज कर रहा हूँ, फैसल कुरैशी साहब प्राइवेट बात पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया मुज़क्किया हजरत सय्यदा फातिमा का नाम लिखा हुआ है। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? इस वक्त ये कहा जा रहा है कि हम 7 अप्रैल को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का दिन मनाने जा रहे हैं। मोहतरम फैसल कुरैशी साहब, उलमा आगाही फराहम करे। ऐ वालिदैन, रब्बे तौबा का वास्ता, कुरान का वास्ता, उठो और किरदार अदा करो और अपने बच्चों को, अपने मुल्क को और इस्लाम को बचाओ। ये मेरा पैगाम है। ये जज्बाती होना नहीं है। यहाँ से बोल चैनल से ये पैगाम जाना चाहिए कि हम में से कोई भी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, और हर एक इस बात में अपना किरदार अदा करे। मैं चाहूंगा कि सब खड़े होकर ये जो है वो इस वक्त पैगाम दें, ताकि कौम तक एक पैगाम पहुंचे। नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस जिस मुल्क में महफूज रही, कुछ भी महफूज नहीं है। किबला हम किसी जगह पे तौहीन नहीं सुनी। हम वो बदनसीब हैं जो ये सारा कुछ देख रहे हैं। जिंदगी खराब कर दी गई है, और इस मुल्क का अमन, इस मुल्क की तबाही करने के लिए इस हद तक मेरा दुश्मन गिर जाएगा। Murtadin oye. Nangis karena banyak yang murtad. Kemurtadan sudah di setiap rumah katanya. Muslim nehi, Murtadin oye. Itu di mana Pak Lidara?
peristiwanya Pak? India Bisa ya? Pakistan itu. Pakistan. Pakistan. Oke. Pakistan, India. Jadi kebohongannya Bang Kai itu tadi saya udah mencatat 4. Yang kelima, di Vatikan itu tidak ada sekolah teologi. Yang keenam, dia dapat titel kesarjanaannya di Vatikan itu di universitas apa? Itu yang keenam. Yang ketujuh, dia bohong secara teologi. Nah, itu kalau cybercrime Indonesia itu pas jalan-jalan mestinya menangkap itu. Nggak usah dilaporin langsung. Pakai laporan A, laporan B. Kayak si anak bapak mestinya. Tapi ya karena apa ya? Susah diceritakan Pak Lidara. Ya kita bisanya cuma bicara lawak-lawak aja lah kita. Supaya aman, terkendali gitu Pak Lidara. Pak Bom. Monggo gantian ke dalam. Oke. Silakan. Pak Lidara, Ayo. Bom. Tahu nggak saya pernah ngomong sama Muslim saat dia nanyakan iman Kristen. Saya bilang, apa yang kamu nanya? Yang menciptakan kita sama, saya bilang. Tapi Tuhan yang kita sembah itu beda. Dia protes. Saya bilang, Tuhan lu nggak ngerti sejarah. Mereka tuh umat yang memang dari awalnya sudah dibohongi terus. Kebohongan yang diteruskan berulang-ulang. Jadi seperti kebenaran, Pak. Dan mereka yakin sama kebohongan itu sebagai suatu kebenaran. Kadang-kadang dikasih tahu kayak gimana juga susah. Tapi kalau kita buktikan secara sejarah, mereka bengong, Pak. Kok masa sih katanya. Nabi saya Isra Mi'raj ke tempat sampah di Baitul Maqdis. Mereka nggak tahu zamannya Isra Mi'raj itu Baitul Maqdis itu tempat pembuangan sampah. Puing-puing Bait Suci Salomo. Tapi karena sudah dicekoki dan tidak boleh nanya, amin aja lah. Tapi lama-lama mereka juga berpikir kalau kita kasih masukan secara benar, edukasi secara benar. Akhirnya mereka mencari kebenaran itu, Pak. Apa yang selama ini, saya bermodalkan jujur aja, YouTube, ya dari YouTube-nya Pak Bom, Pak Lidara, Ibu Uti, Bu Sofi. Saya kemukakan sama mereka itu tercengang, Pak. Mereka nggak percaya gitu, tapi justru itu membuat mereka jadi penasaran. Dan pada akhirnya ada juga yang 1-2 akhirnya membenarkan walaupun mereka tidak berani untuk pindah keyakinan karena takut dihakimi, Pak. Apalagi di daerah saya kan Islamnya fanatik di Cirebon ini, Pak. Iya. Pak, yang nipu itu sudah go internasional, Pak. Mereka go internasional tuh, buka Pak Bom. Mereka menipu bukan di Indonesia, Pak. Go internasional, sudah sampai ke... Ya tentunya yang mengutus Anda untuk keluar negeri berdakwah itu seharusnya juga harus memberikan bekal, tidak hanya materi, tapi juga ilmu, Pak. Lah Anda di Hong Kong ini, Pak. Belajar tadi. Kalau ini surat kosong kepada siapa? Ya, ini tujuan kepada saya. Ini siapa ini? Haji Ahmad Iqmal Fauzi. Saya termasuk pengurusnya, Pak. Ini nama ini siapa ini? Iya, nama saya. Haji Ahmad Iqmal Fauzi. Iya. Pendidikan sarjana pendidikan. Iya, betul. MM singkatan dari? Ya, sekolah ekonomi. Jadi jurusan aja, jurusan. Iya, MM ini singkatan dari apa? Itu magister ekonomi, Pak. Magister ekonomi. Magister ekonomi. Magister ekonomi bukan ME.
Ya, magister ekonomi MM. Ya. Baru tahu Ginca. Makanya Mak Ginca sampai ketawa. Makanya penipu. Ulang. Kasih ulang. Ulang Pak Lidara. Dari? Ya sekolah ekonomi, jadi jurusan aja jurusan. Iya, MM ini singkatan dari apa? Itu magister ekonomi Pak. Oke, Mas. Ketawa Ginca. Lawa-lawa ya. Magister ekonomi. Ya, emang saya magister ekonomi bukan ME. Nah itu kan ngerti saya Pak. Lah, nggak ngerti. Saya nggak ngerti itu. Itu kan titelnya Ginca pun titel baru dia sebut salah. Ginca kamu salah itu. MM itu magister ekonomi. Kamu jangan Ginca yang nipu Pak Bom. Ginca yang nipu Ustadz ini benar. Oh iya. Betul. Padahal itu jenengan ini kan orang kuliah. Kita dengerin. Jenengan Kalau SPD singkatan apa? Pendidikan. Sarjana pendidikan di mana sekolahnya? Jadi tempat saya di Sumatera. Iya, maksudnya di kampus apa? Sriwijaya Unsri. MM ini singkatan apa sih? Magister ekonomi Pak. MM masih magister ekonomi, masih ngotot lagi. MM itu singkatan apa? Magister ekonomi katanya. Bukan ME. Ini sekarang menjadi ada Al-Fakir. Ya itu tambahan dari ustaz saya. Ini kiai saya. Ini apa ibarat tuh supaya tidak sombong. Ya. Benar. Merealisasikan model maka akan sedang seleksi program beasiswa calon santri hafid Indonesia dan dai muda Indonesia, program pembibitan penghafal Al-Quran mensucikan, program pelatihan dai dan daiyah tingkat internasional. Ini di pondok penjenengan. Iya Pak. Ada program dai dan daiyah, terus penjenengan menjadi majelis, menjadi apa di sini? Ketua apa, bagian apa, di bidang apa nih? Ini Pak. Bagian pengajar. Ini programnya. Ya programnya, sampai kedudukannya di dalam pondok pesantren dalam program ini sebagai apa? Sebagai pimpin harian Pak. Pimpinan harian ya. Dan juga menjadi instruktur dai. Ya, yang tingkat bawah dari ini ya, tingkat dasar ikro lah kalau bahasa kami kemarin kan minta di kami yang di TSD masjid. Nah saya isi, pokoknya siapa yang minta, insya Allah saya bantu. Terus yang diisi apa, metode apa yang digunakan atau apa? Menghafal Al-Quran. Bapak sudah hafal berapa juz? Kalau saya namanya masih belajar Pak, saya baru juz 30. Masih belajar ngajar. Baru juz 30 apa 30 juz? Belum Pak. Dari baru juz amma. Iya. Mohon maaf karena saya masih belajar Pak. Jadi mohon maaf saya dulu. Kan saya hafalnya itu baru dari Yasin saya ini. Katanya ngajar tapi. Kita bukan juz 30. Iya, makanya tapi saya itu belajarnya mulai dari juz 30, tapi saya awalnya dari Yasin dulu disuruh hafal besar saya. Yasin. Kalau Yasin hafal. Insya Allah dikit-dikit belajarnya ya Pak. Lah sebagai lembaga tahfidz lah Bapak sendiri juga nggak hafal banyak Al-Quran. Iya. Mungkin kalau saya suruh baca tajwidnya gimana nih? Jadi gini Pak, mohon maaf, ini kan kata ustaz saya itu, sampaikanlah apa yang kamu dapat walau satu ayat. Terus? Jadi misalnya kamu hafal Al-Fatihah. Katanya kepada siapa disampaikan? Yang butuh Pak, kalau misalnya orang yang. Dan bagaimana cara menyampaikannya? Menyampaikan sesuai dengan yang saya tahu, menyampaikan. Kalau saya kemarin tuh ngajarin yang Al-Fatihah kan. Nah, Al-Fatihah banyak mereka yang nggak bisa bacanya agak salah gitu Pak. Jadi saya nggak. Ya udah ya, oke. Sama dan padanya. Ingat model Padani. Ingat Ginca, MM itu magister ekonomi. Kamu jangan nipu ya. Parah. MM itu mie Malang Pak, mie Malang. Enggak, MM itu mau mati. Dia mau mati. Pak Scorpio, apa Iron Man suaranya jelek loh, putus-putus loh. Suaranya jelek ya Pak? Bapak keluar dulu baru masuk lagi boleh. Magisterium. Magister ekonomi MM. Ginca juga kan MM. Jangan bilang magister manajemen ya.
Magister ekonomi, kamu bilang Juga magister. MM singkatan mencret-mencret. Oh iya, mau mati. Mau mati karena mencret. Mencret karena mau mati. Kan Master of Art kan? Master, kalau Master of Art itu dia apa? Master apa itu? MA itu Master of Art. MA itu kalau dia mau Master nanti namanya Master apa? Kalau dia salah sebut itu tahu Master. Iya, Master anu. Kalau MTQ Master of Takia. Nah, itu si Dani itu MTQ dia, Master of Takia. Dari tadi dia Takia terus. Iya, geli gue ngeliat pernyataan orang kayak gitu. Yang menyesatkan itu adalah orang yang sukanya berdusta, tapi bilang itu kebenarannya. Itu lu, Dani. Dasar MTQ lu, Master of Takia. Pak Lidara, ini nih Pak Lidara, coba baca nih Pak Lidara. Pak Lidara, nih. Pak Lidara, coba baca itu ya. Ada yang kasih begini loh. Master mesum. Enggak, soalnya Bu, mereka kan berarti Muhammad juga MM ya? Mister Mesum. Mereka kan dibilang untuk beragama tuh nggak perlu pakai akal, Bu. Iya, beragama nggak pakai otak. Iya, nggak perlu pakai akal katanya. Siapa yang bilang, Pak? Siapa yang bilang? Nah, ini dengerin, nanti dibilang saya lagi. Ngarang. Di hadisnya juga ada, jangan kamu menggunakan akal pikiran. Iya, jangan pakai akal pikiran, memang. Masa sih? Lah, nih dengerin nih. Nggak percaya. Putar dulu. Ya udah, kalau nggak percaya sama aja sama Dani. Putar dulu. Jadi ditelan aja ya, ditelan. Telan aja dia. Mana tuh, mana? Sabar, saya mesti cari dulu ini, soalnya banyak bener video ini. Capek. Maksud cari? Ya udah, kita lihat dulu siapa yang melongo nih. Merian, siapa yang dicari tuh? Anas. Lagi dicari tuh. Nyari Anas. Siapa dicari tuh? Siapa dicari tuh? Aduh. Itulah aja tuh. Mereka susah ya, jadi itulah. Amalah. Yang kena kutuk itu. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Perhatikan baik-baik. Injil, Evangelion, kabar baik, kabar sukacita. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Isa ibnu Maryam. Injil. Ya, Pak Bob. Injil. Pertanyaannya Injilnya kemana? Ditanya oleh para pendeta. Injilnya kemana? Tanya sama gereja yang mengumpulkan catatan itu. Dia tetap nanya, ya udah, mana Injil yang asli? Kau yang menyelidiki. Berarti kau yang tahu tempatnya di mana. Kemana yang asli kau tempatkan? Sampai kami sendiri pun tidak bisa menemukan yang asli. Wah. Dia bingung ya. Kok yang nanya kesel mukanya, kenapa ya? Ya karena ditanya jawabnya lain bagaimana? Ditanya Injil Isa itu mana? Iya, dia jawab tanya sama gereja-gereja. Pendeta yang bertanya kok ditanya sama gereja, aneh-aneh. Pendetanya ada di mana sih? Agak malu-malunya ya orang.
Ya kalau di kita kan nggak ada yang namanya Injil Isa. Injil itu kabar baik. Injil itu Roma 1 seorang pribadi. Injil itu tidak pernah jadi kitab. Dikatakan Injil itu sudah diberitakan oleh para nabi dari sejak zaman dulu. Yang mengatakan Isa diberikan kitab waktu masih baby itu kan elu Bangkai. Ipung Atria juga goblok itu. Heran gue sama si Ipung Atria. Bisa-bisanya percaya ada bayi namanya Isa diberi kitab. Aduh. Mama. Mama siapa sih? Oh begitu. Isa waktu bayi kan ditanya, Sa, lu anak hasil zina ya? Aku diberikan kitab dan dijadikan nabi. Ih, ada bayi bisa ngomong katanya, gempar lah seluruh apa? Bethlehem itu kan ada bayi bisa ngomong. Tapi bukan di Bethlehem ya, Isa kan lahirnya di bawah pohon kurma di Madinah katanya kan? Kata si Kenama, katanya di Filistin, katanya dia lahir di Filistin. Babi hutan satu tuh bikin malu-malu saja. Iya, Bangka ini memang malu-maluin lu. Gue mau punya teman-teman orang-orang Ambon nggak kayak lu, Bangkai. Jadi ingetin itu Pak Bom video terakhir dia tuh belum lama. Jadi kalau ditanya Yesus lahir di mana, jawabnya di Palestina. Ya ilah, tahu sejarahnya kagak itu Palestina kenapa? Dia modal ngarang buat nyari duit di lahirnya di Palestina tuh jawabnya. Aduh. Tapi masih dipercaya ya. Kayak gitu dapat gelar kristologi loh. Nah, jadi Bangkai ini cerminan ustadz-ustadz Indonesia yang kayak begitu dibilang ustadz terbaik. Bangkai ini kagak bisa bahasa Arab. Nggak ngerti apa-apa. Terus waktu dimasuk di Pak Bom kan gue tanya, apa salahnya kan si Stephen katanya emang dapat 72 bidadari menurut kepercayaanmu. Bukan itu gitu ya. Iya, saya heran mereka yang ngomong keluar sendiri kok malah mereka yang menyangkal itu. Iya, orang ustadznya sendiri yang ngomong, malu saya mengatakannya, kesibukan para lelaki di surga adalah syahwatnya berdiri 70 tahun. Itu kan dalam kitabmu sendiri, kepercayaanmu, Bangkai. Nah, terus lu mau mati dapat 72 bidadari, marah. Dikurang bidadarinya. Iya. Baru Aditya juga mengatakan iya, Bu, Aditya. Iya, mereka tuh tukang bohong. Kemarin Pak Bom ini dong dipotong dong yang kata si siapa? Si Madia sama si Dani bilang boleh menikah anak umur 3 bulan sama 5 tahun. Iya, ada itu. Iya, memang dasar kamu tukang bohong Dani, MTQ. Kamu tuh Dani MTQ, Master of Takia. Mana Palidara tidur kah? Sudah dapat videonya enggak, Bu? Ada si Anas tuh, Lanjut. Saya masih Palidara, mereka kemarin ngomong ngotot Palidara surah 65 ayat 4 itu bukan menikahi anak kecil. Jelas-jelas menikahi wanita yang sudah tidak mendapatkan haid lagi atau wanita yang belum mendapatkan haid karena masih muda usianya. Tapi si Dani dan semuanya bohong. Madia ngaku, gue tanya, boleh nggak nikahi anak umur 3 bulan? Mutar-mutar, boleh nggak nikahi anak umur 3 bulan? Ya boleh aja kalau orang tuanya mau. Ntar gue mau bahas tuh pedofilia. Kalau orang tuanya setuju menerima. Iya. Dan ada juga dari si Muhammad Hijab atau siapa bilang itu bukan memerkosa anak kecil karena apa orang tuanya memperbolehkannya, kan goblok, anak kecil kagak tahu apa-apa. Anak kecil lu kasih ular aja dimakan sama dia. Bu Sofi, ada 2 teori Madia yang keren nih berarti. Yang tadi satu, yang kedua, kalau menyelamatkan nggak apa-apa tuh, sampai si Ginca aja bingung gitu. Teori apa lagi sih, gue baru denger. Demi menyelamatkan nggak apa-apa katanya. Menyelamatkan apa? Jadi mengawinkan anak kecil buat menyelamatkan supaya nggak dibunuh.
Aduh, anak kecil. Aduh, teori Kalau mau apa lagi nyelamatin sih? anak Sampai kecil nggak perlu bingung. Ini teori apa dikawinin, lagi, Madia. Madia? Dasar orang tolol lu. Kalau nyelamatin anak kecil, nyelamatin aja. Ngapain nyelamatin anak kecil perlu ditolongin? Hati nurani Nggak, lu di yang bingungnya gini, mana? Bu. Kenapa cuma satu? Kan harusnya anak kecil diambil satu-satu kan? Iya. Iya. Kenapa cuma Buka satu? buka aja panti asuhan. Ngapain dikawinin? Sebenarnya Bu, logika ya, kalau ajaran seperti itu auto murtad. Tapi nggak banyak orang yang tahu loh Pak. Ketika saya di TikTok mengatakan surah 654 itu boleh menikah anak kecil, mereka tuh nggak ngerti. Karena selama ini mereka cuma diajar cuma membaca bahasa Arab tanpa tahu artinya. Mereka memang nggak mau menerima itu walaupun itu kitabnya mereka. Mereka menyangkal Pak. Bahkan mereka kan berusaha mencari cara supaya Aisyah ini ketika dinikahi umurnya 18 tahun. Dicarilah sama mereka bagaimana lah ngitungnya begini-begini. Jelas hadis mengatakan dinikahi umur 6 tahun, di wik-wik ketika umur 9 tahun. Itu jelas hadisnya banyak sekali dan itu sahih. Tapi mereka menyangkal hal ini kenapa? Malu Pak, memalukan untuk Nabi Muhammad mereka 54 tahun menikah anak kecil dan bahkan bukan hanya itu di dalam surah 654 pedofil itu boleh. Nanti kita akan bikin videonya ya dari Muhammad Hijab juga menyatakan bahwa kalau kamu hanya mengikuti Quran, kamu akan menjadi pedofilia yang parah. Karena menikah anak kecil boleh Pak, yang belum menstruasi. Bahkan menalaknya. Jadi kalau mentalaknya, masa idahnya sama 3 bulan. Maaf Bu Sofi, kalau betul nggak yang katanya Aisyah itu sebelum melakukan hubungan badan sama sang Nabi, apakah dia meletakkan kemaluannya di paha Aisyah? Betul, itu ada nggak fatwanya, namanya mufakatah. Ya, mufakatah itu artinya menggesek-gesekkan penisnya di antara pahanya Aisyah. Dan itu dilakukan oleh sang Nabi selama 3 tahun karena Aisyah masih kecil pada waktu itu. Dan praktek itu sunnah, jadi boleh dilakukan oleh muslim. Itu ada fatwanya. Dan bayi yang disarankan untuk dinikahi menurut ulamanya Sunni adalah 3 bulan ke atas. Boleh bayinya dinikahi tapi belum boleh disetubuhi, tapi boleh dilakukan praktek misalnya dicium, dipeluk, dimufakata, apa-apa lalu uyel-uyel lah itu si bayi ya. Bayangin ajaran seperti ini Pak dipercaya oleh orang Indonesia Pak. Kan ada yang mengikutinya Bu ya di Indonesia tuh, siapa Bu yang kawin anak kecil? Banyak yang kawin anak kecil. Yang terkenal kan dulu Syekh Puji apa siapa ya? Iya, Syekh Puji ya. Syekh Puji aja tuh umur berapa tuh? 12 tahun kalau nggak salah. Itu ikut sunnah Ya, siapa itu Bu? baru aja dia ngawinin umur 7 tahun kok Bu. Nih, mau lihat. Oh ya? Iya, nih. Umur 7 tahun dinikahi lagi. Iya, nih. Oke, kita lihat ya. Mana dia? Nih, silakan Pak Bom, puterin. Yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Nikahi Subhanahu wa bocah Ta'ala di 7 surga tahun adalah lagi. pesta seks. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Gitu kan, perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket. Perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Ya, itu beritanya. Ya, Itu Pak Dhani nggak protes ya Pak? Pak Dhani nggak protes tuh. Pak Dhani aja suka sama bocil. Pak Dhani suka yang 5 tahun malah kemarin. Dhani juga seneng. Nih, Pak Bom. Dhani suka yang 5 tahun. Nih, beragama jangan pakai akal. Kita dengerin. Naufal lahir. Apakah satu masa fatrah? Tidak. Kalau untuk meminta ziarahlah ke datang seorang, kata Nabi Ali, ini sedih, inna apamu berada dalam neraka. Ini yang menunjukkan kedua orang tua oleh Nas. Nabi Lut itu masa seorang nabi kan? Kalau Fir'aun zamannya nggak kaya itu soleh, itu Maryam itu seperti itu. Beragama pakai nas,
beragama, dengerin. Di dalam beragama jangan pakai akal. Di dalam beragama jangan pakai akal. Pakai perasaan. Di dalam beragama jangan pakai di surah At-Tahrim itu seperti itu. Jangan pakai perasaan. Di dalam beragama jangan pakai akal. Di dalam itu seperti itu. Jangan pakai perasaan. Di dalam beragama jangan pakai akal. Dengan manusia tersoleh di zaman itu yaitu Maryam. Jangan pakai perasaan. Di dalam beragama jangan pakai akal. Ya, di surah At-Tahrim itu seperti itu. Jangan pakai perasaan. Di dalam beragama jangan pakai akal. Di dalam beragama di surah At-Tahrim itu seperti itu. Jangan pakai perasaan. Di dalam beragama jangan pakai akal. Jangan pakai akal. Ya. Ginca, kalau kamu beragama jangan pakai akal, pakai dengkul. Siap komandan. Siap ya, MM ya, Master Ekonomi ya. Si Anas sudah panas bener itu Pak Bom. Si Anas mana ada akalnya. Nanti itu ya Bu Sofi ya, kalau di surga Bu Sofi ya, nanti kita itu segede Ultraman Bu Sofi, gigi kita itu sebesar Bukit Uhud. Bu Sofi, saya mau tanya Bu Sofi. Siapa tuh? Kenapa? Halo? Kenapa? Iya, saya mau tanya, kalau ada orang buta huruf ya Bu, terus ada yang nyuruh suruh baca, itu lagi di tempat yang gelap Bu, ya, orang yang nggak buta huruf aja disuruh baca di tempat gelap, itu nggak bisa Bu. Nah ini pertanyaannya, siapa yang bodoh Bu, yang nyuruh atau yang meyakini Bu? Yang goblok yang nyuruh baca. Orang sudah tahu nggak bisa baca disuruh baca. Jadi yang goblok yang nyuruh ya Bu ya? Yang nggak bisa baca karena di dalam gua gelap, makanya nggak bisa baca. Makanya saya lagi mikir-mikir, orang yang bisa baca aja disuruh baca di tempat yang gelap, ya nggak bisa Bu. Nah itu dia tadi kan nggak boleh diyakini pakai apa otak ya. Jadi diterima aja lah ya. Yang goblok itu bangkai. Ya bangkai sih udah tahu Pak. Bangkai. Bu Sofi. Halo. Apa? Halo. Ya. Halo. Telat sih lu. Ya. Coba kalau tadi duluan lu. Masuk, gua lagi live tadi. Tadi live. Lu? Tadi gua live. Baru kelar nih, apa? belum ada setengah jam. Wanita-wanita korban Muhammad. Ngamuk. Terbahas lagi. Nanti kita bahas lagi ya.